Jadi kali ini kita akan membahas flashback ke perjalanan mendaki Gunung Ijen. Mari Pak. Sama mangga. Sebelumnya sudah sempat dipost di tahun 2023 ini mendakinya. Pertanyaannya kenapa baru sekarang kita bahas? Karena baru terinspirasi ya, lebih tepatnya. Habis nonton kontennya Kevin Anggara, konten tentang dia mendaki gunung juga. Jadi di sini kita lebih banyak talking head kayak gini ya, karena footage-nya juga kurang waktu tahun 2023 itu mendaki. Ini cerita seingatku aja ya. Bersembilan ya, bersepuluh ya. Jadi pulang kerja kita berangkat sore hari itu, sandi kali lah. Jadi kita berangkat dari Denpasar, langsung nyebrang ke Banyuwangi, nyampe nya malam bisa istirahat, besok paginya kita ke Dejawatan. Terus ngopi di sana ya, kebetulan teman yang ada bawa alat kopi manual brew gitu. Kita ngopi di sana, foto-foto, habis itu balik ke rumahnya Dwiki. Kita bersepuluh, jadi berempat stay di rumah Dwiki, sisanya berenam kita rent hotel yang kayak kos-kosan itu dekat sana. Lalu setelah itu kita ke air terjun, nggak tahu air terjun apa namanya, lupa ya. Jadi air terjun itu dekat rumah Dwiki. Kemana kita, Wei? Ke air terjun Air terjun? Niagara. Beneran? Masa bener? Masa sih? Waterfall Jagger. Mandi di air terjunnya, kita having fun, habis itu kita balik, kita istirahat, baru kita ambil alat sewa. Kita singgah ke tempat penyewaan alat-alat mendaki ya, dekat sana. Jadi saya sendiri itu nyewa sepatu, nyewa jaket juga, sama headlamp ya, lampu yang di kepala itu kita sewa juga. Nah, by the way, kita dari Bali itu cuman bawa tas juga, bawa carrier untuk mendaki. Itu berlebihan banget. Jujur berlebihan banget. Jadi di dalam tas saya itu ada tripod kamera ya, yang nggak ringan. Ada 2 bahkan. Jadi tripod kamera 1 sama tripod yang kayak tongsis itu untuk Insta360, kamera 360 ya. Dan kamera 360 pastinya, dan juga 2 kamera mirrorless. Itu ada Sony A6400 sama A73. Di ekspektasi saya itu bakal konten banyak nih, mendaki ke Ijen sama teman-teman rame kan ya. Habis itu kita istirahat sebentar di rumahnya. Kita berangkat jam 12 kalau nggak salah, jam 12 tengah malam, sampai sana jam 1 dini hari. Seperti biasa kita makan, kita beli mie dan beli kupluk juga. Di sana ada kupluk, tau kupluk apa? Kopi yang topi itu tuh, kupluk lah pokoknya. Itu ada tulisannya Ijen gitu kalau nggak salah. Kayaknya udah hilang deh. Oh itu deh, masih kayak. Saya sama Yoga Ubin, salah satu teman saya itu naik, berhenti lagi istirahat, naik berhenti lagi gitu dah. Sedikit-sedikit istirahat karena fisik kita belum pulih ya, habis explore Dejawatan sama main di air terjun kan. Habis itu kita ada terbelah nih timnya, dari bersepuluh orang tuh ada yang duluan, ada yang masih di belakang juga gitu. Jadi aku sama Pak Yoga udah naik duluan, kita
nungguin di belakang kelamaan kan, kita maunya istirahat di atasan gitu sambil nunggu yang di bawah gitu. So kita naik, posisi itu gelap dan berdebu juga ya, orang-orang lewat itu berdebu, jadi debunya banyak banget. Kita pakai masker. Habis itu Dwi nangis kalau nggak salah. Ini yang cewek yang paling kecil ini nangis gitu. Dengar cerita sih, karena kita nggak barengan ya. Saya udah duluan, tapi kayak dengar cerita itu Dwi nangis gitu pas perjalanan naik. Terus untungnya dia sampai puncak juga gitu. Itu dingin banget di atas gitu. Rame juga di atas, gila. Terus masih kabut. Kita nyampenya di atas itu kalau nggak salah jam 4 ya, jam 4 apa jam 5. Pokoknya masih bisa ngelihat blue fire itu, api biru yang nggak mati-mati katanya. Tapi kondisi itu udah capek banget, fisik bawa barang banyak gitu. Terus jadinya hanya beberapa orang aja yang turun ngelihat blue fire-nya. Aku dari jauh aja, dari atas. Ada sempat moto aja. Itu belum ngeluarin kamera. Sama sekali nggak ada kepikiran untuk ngonten, karena baru sampai atas itu pasti kita istirahat gitu karena capek ya, bawa barang banyak. Setelah itu kita mencar, belum kekumpul tuh semua orang, kita udah pada punya tujuannya masing-masing. Ada yang turun nyari blue fire, aku naik ke atas, itu ketemu temen juga, jadi kita bertiga kalau nggak salah di atas. Kita foto, habis itu ngeluarin tripod nih, ngeluarin gimbal juga deh. Nggak jadi apa coba, tangannya megang gimbal, dingin, tangannya ngejer, dingin. Oh ya, nerbangin drone juga. Drone-nya sempat terbang, tapi pisah nih. Drone-nya Mini 3-nya terbang. Itu aku nggak lihat, FPV-nya baru lihat si bagus namanya, itu nerbangin FPV. Masih ada aku sama Yosep sebelum buat time lapse, debu-debu di tanahnya itu semua keluar, terus orang liatin, terbanglah FPV-nya. Posisi itu susah sinyal di atas ya, susah sinyal, jadi kontak-kontakan tuh susah, telepon nggak bisa nyambung, hanya chat aja. Chat pun kadang masuk kadang enggak gitu. Terus udah ditinggal buat time lapse. Foto bersama nggak ada, tujuannya padahal mau ngonten di atas, banyak bawa kamera, nggak dapat foto bersama, nggak dapat ketemu bersama bersepuluh di atas tuh nggak dapat, paling bertiga berlima. Habis itu nggak tahu temennya kemana. Di chat lihat katanya di warung, terus ada yang salah ada yang Yosep namanya, itu salah nangkep di warung. Dia taunya di warung yang ada di pos bawah, pos 1 di bawah lah pokoknya. Jadi dia ke bawah sendiri tuh, padahal ada warung di atas. Dia ketemu warungnya, itu berlima kita kalau nggak salah. Habis itu turun dah. Nah, udah di atas tuh pemandangannya gila, bagus banget. Tapi saking rame dan juga capek dan buru-buru juga, mobilnya mau dipakai katanya. Jadi kita turun, habis kita beli mie lagi itu di atas. Kita beli mie, turun. Nah pas turun udah capek banget kan, barangnya banyak. Itu banyak tuh, ada pas turun tuh banyak ada tawaran porter bawain barang, naik kayak kereta dorong gitu turun. Itu kalau di atas tuh kayak ditawarin 200.000 apa berapa tuh. Enggak, jadi atas agak pertengahan itu. Di agak pertengahan ditawarin 200.000 atau sekian, lupa. Habis itu kita tolak.
Aku cuman berdua aja itu sama Adit kan, yang lain udah mencar turun dah nggak tahu kemana. Kita tolak, baru kita paksain jalan nih, gaya banget jalan sampai dah nyerah dah. Akhirnya berat banget badannya, semua kayak kaki itu udah kalah, nggak bisa jalannya, udah sakit banget. Habis itu kita ya udahlah, kita pakai jasa ini porter ini gitu, kita pakai naik. Baru naik nih barang jalan lagi dikit ternyata udah sampai di bawah. Terus kita bayar 50.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Dan itu dia cerita drama perjalanan explore Banyuwangi. Tujuan utama naik Ijen, Gunung Ijen, tapi sampai atas kita nggak ketemu lengkap, kebanyakan bawa barang ya. Jadi pelajaran utama di sini, bawa barang secukupnya kalau mendaki, apalagi yang belum ada experience kayak saya dan teman-teman beberapa sampai nangis itu. Tapi sampai atas itu ngelihat pemandangannya semua terbayarkan sih. Buat kalian yang mau mendaki, ingat well prepare, lihat kondisi fisik, dan ajak yang berpengalaman. Bye.